Timothy Ronald adalah seorang pemuda yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat di internet karena kesuksesannya menjadi seorang miliarder di usia yang sangat muda. Mungkin banyak yang masih belum tahu siapa sebenarnya sosok Timothy Ronald ini. Timothy Ronald adalah seorang investor, pebisnis, dan seorang konten kreator yang lahir di Tangerang pada September tahun 2000 dan saat ini usianya menyentuh angka 23. Saat masih kecil, Timothy mengaku bahwa dia adalah seorang anak nakal. Bahkan, orang tuanya kerap dipanggil ke sekolah akibat ulahnya. Namun, Timothy Ronald memiliki kebiasaan yang cukup unik, yaitu senang membaca komik tokoh-tokoh dunia seperti Bill Gates dan Enzo Ferrari. Kisah tokoh-tokoh dunia tersebut menginspirasi Timothy sekaligus membuatnya bertanya-tanya, bagaimana cara orang-orang tersebut bisa sukses sampai saat ini. Saat berada di bangku SMP, kenakalannya masih saja sama dan bahkan ia pernah terdiskors dari sekolahnya akibat kenakalannya tersebut. Saat itu, Timothy sedang senang-senangnya bermain game, yaitu League of Legends, bukan ML. McLaren lu warna apa, bos? Di mana ia sampai pernah menduduki peringkat 2 se-Indonesia di dalam game tersebut. Timothy juga pernah mengikuti sebuah turnamen beserta rekan tim online-nya. Namun, karena menurutnya hadiah dari turnamen tersebut kecil, akhirnya ia pindah menjadi seorang joki gamer yang sebulan penghasilannya bisa sampai 800.000 hingga 1 juta rupiah. Ini adalah momen pertama kalinya bagi Timothy dalam mencari uang sendiri. Saat itu, ia masih belum mengenal dunia investasi dan akhirnya ia menghabiskan uang pertamanya tersebut untuk membeli peralatan gaming seperti mouse dan keyboard. Ketika masuk SMA, Timothy mulai mencari cara untuk mendapatkan uang agar kedepannya ia bisa menjadi orang yang sukses. Timothy memulai usaha mengimpor barang. Timothy mengimpor barang dan kemudian menjualnya di Tokopedia. Salah satu barang pertamanya adalah pomade Suavecito. Usahanya pun mulai ramai. Namun, di sisi lain, ia mendapatkan surat dari petugas bahwasannya produk yang ia jual tidak memiliki izin dari BPOM. Hal ini memberikan Timothy pelajaran bahwa setiap produk yang ia jual harus memiliki izin. Perjalanan bisnis Timothy pun terus berlanjut. Ia banyak menjual barang-barang impor seperti sedotan stainless steel dan lain-lain. McLaren lu warna apa, bos? Kenakalan Timothy pun terus berlanjut hingga kuliah. Ia seringkali bolos seminar saat di kampus. Suatu hari, Timothy ketahuan bolos oleh dosennya saat seminar ingin dimulai. Ia dipaksa untuk duduk di depan ketika seminar berlangsung. Saat itu, seminar yang dibahas adalah soal startup. Karena ia terpaksa mendengarkannya, maka ia menanyakan beberapa hal soal startup kepada sang pembicara. Karena Timothy sendiri memiliki pengalaman dalam dunia bisnis. Pembicaraan ini pun berlanjut di luar acara. Timothy memberikan saran terkait pengembangan media sosial kepada sang pembicara. Hal ini menarik minat pembicara tersebut yang akhirnya menjadi mentor pertama Timothy. Dia pun direkrut menjadi marketing eksekutif di perusahaan tersebut. Karena kinerja yang bagus, para klien malah tertarik pada Timothy sendiri
Dan ini membuat Timothy keluar dari perusahaan tersebut dan membuat agensi sendiri. Saat itu, ia sudah memiliki penghasilan 20 hingga 30 juta per bulan. Dan hingga akhirnya ia bisa mendapatkan 100 juta pertamanya di saat dia masih berusia 19 tahun. Selain berbisnis, Timothy ternyata juga sudah mendalami pasar keuangan di saat umurnya masih 15 tahun. Ia mulai terjun ke dalam dunia aset kripto dan mata uang forex. Setahun berikutnya, barulah Timothy terjun ke dalam dunia pasar modal. Timothy pun mulai mempelajari ilmu pasar modal dan dia menggunakan uang keuntungan bisnisnya untuk diinvestasikan ke dalam pasar modal. Inilah yang membuatnya untung ratusan juta dari pasar modal dan hingga akhirnya ia mendapatkan 1 miliar pertamanya di saat usianya yang masih 20 tahun. Harta nggak dibawa mati. Kata siapa? Dan sebenarnya jangan fall for bullshit ya. Harta itu nggak dibawa mati kok. Iya Van, yang penting di akhirat, dunia ini nggak penting. Memang harta nggak dibawa mati. Tapi dengan harta yang banyak, lu bisa bantu lebih banyak orang. Sebelum lu meninggal, lu bantu 1.000 orang. Sebelum lu meninggal, lu bantu 100.000 orang. Untuk ubah hidup mereka. Jadi orang yang bilang, oh hidup biasa-biasa aja. Cuma susah hidupin keluarganya. Itulah orang paling egois. Lu cuma mau dibantu diri lu sendiri. Sedangkan orang-orang kaya yang lu kata-katain ini, mereka bantu lebih banyak orang dibanding lu pernah seumur hidup lu dan semua nenek moyang lu.